Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah saya sampaikan tahiyatul muslimin berupa assalamualaikum sebagai salam penghormatan, kemuliaan bagi kaum muslimin, juga selanjutnya sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, channel Rahmatul Ummah bisa tayang semenjak bulan puasa kemarin. Sampai sekarang alhamdulillah saya diberikan semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kru channel Rahmatul Ummah beserta yang lainnya, subscriber. Mudah-mudahan bentuk dukungan apapun yang telah Anda berikan kepada saya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu amal ibadah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bahas bagian terakhir, masalah bab napakoh ada hubungannya dengan masalah nusuz. Yang dimaksud dengan nusuz adalah seorang istri sudah tidak taat lagi kepada suaminya. Nah, salah satunya ada misalkan seorang istri yang keluar rumah dari suaminya. Ini asal hukum, apabila seorang istri keluar rumah dari suaminya, maka istri tersebut hukumnya nusuz. Tapi ada seorang istri misalkan keluar dari rumah suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, ini tidak termasuk nusuz. Salah satunya idza asrofal bait, apabila misalkan tempat tinggal istri tersebut ketika ada gempa misalkan, kalau tetap tinggal di dalam rumah pasti ini membahayakan untuk keselamatan dirinya. Lalu mau mengabarkan kepada suaminya, suaminya tidak ada, sehingga keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, itu tidak mengapa. Karena apa? Alasannya li asyrofil buyut, karena takut dengan reruntuhan. Yang kedua, seorang istri tidak apa-apa keluar rumah walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Ada alasan yang kedua, idza khofat li nafsiha au maliha minal fasik, apabila keselamatan dirinya, keselamatan hartanya terancam dengan adanya orang-orang fasik. Sehingga misalkan si istri tersebut sedang tinggal di rumah sendirian, tiba-tiba datang misalkan seorang perampok, datang misalkan seorang pencuri, lalu istilahnya si istri tersebut langsung keluar dari rumah suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, itu diperkenankan, diperbolehkan, itu tidak termasuk nusuz. Yang termasuk nusuz itu adalah keluar misalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak terpuji. Itulah. Juga yang ketiga, tidaklah dilarang bagi seorang istri keluar dari rumah walaupun tanpa ada izin dari suaminya. Ini yang ketiga, yaitu salah satunya litolabi hakiha, idza kharajat ilal qadi litolabi hakiha, apabila seorang istri tersebut mengadukan nasib tentang rumah tangganya. Misalkan ada sengketa rumah tangga antara suami dan istri, sehingga istrinya tersebut mau mengadukan kejadiannya ke hakim atau ke KUA, ke kantor urusan agama, walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, si istri tersebut langsung melaporkan kejadian-kejadiannya kepada kantor urusan agama. Itu tidak berdosa. Kenapa? Si perempuan tersebut ini mencari hak-hak
ya, hak-hak mereka yang harus dilaksanakan oleh suaminya, yang mana suaminya mungkin diadukan itu karena tidak bertanggung jawab. Juga yang keempat, si istri tidaklah mengapa keluar dari rumah ya, tanpa sepengetahuan suaminya, ini li ajli kasabin, karena istilahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Idza asaro, ketika seorang suaminya sudah tidak bisa lagi menafkahi istrinya, sehingga misalkan suaminya kerjanya di mana, tinggalnya di mana, ya, misalkan sehingga bingung si istri tersebut untuk cari makan sehari-hari, nelpon tidak nyambung karena memang seakan-akan si suami tersebut istilahnya hilang tanpa kabar, sehingga akhirnya si istri tersebut sering keluar rumah untuk mencari nafkah dirinya, apakah itu misalkan berjualan, walaupun tanpa ada laporan kepada suaminya, itu diperbolehkan ya. Juga misalkan selain daripada keluar untuk mencari kebutuhan keluarganya dengan cara misalkan kebetulan si istri tersebut sudah misalkan tua renta, sehingga bekerja sudah tidak bisa, yang bisa mereka kerjakan hanyalah meminta-minta. Au lisu'alin idza kharajat lisu'alin walaisat binuzuzin. Jadi apabila seorang si istri tersebut keluar dari rumah suaminya ya, kebetulan suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah wajibnya, sehingga si istri tersebut meminta-minta, sering keluar rumah, itu diperbolehkan, tidaklah mengapa. Juga yang terakhir, yang nomor 5, tidak termasuk nusuz seorang istri keluar dari rumah suaminya walaupun tanpa izin suaminya, asa ada alasan yang terakhir, yaitu li ta'allumil ulumil ainiyah, untuk mempelajari, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain. Karena ini suaminya tidak bisa mengajarkan tentang sholat, tidak bisa mengajarkan tentang puasa, sehingga sering keluar ke majlis taklim itu tanpa ada izin dari suaminya, itu diperbolehkan. Kenapa? Untuk menuntut ilmu-ilmu yang mesti harus didapati ilmu tersebut. Kenapa? Ilmu tersebut dipakai sehari-hari, misalkan ilmu sholatnya, ilmu puasanya, ilmu yang ada hubungannya dengan haidnya, karena tidak diajarkan oleh suami, sehingga si istri misalkan ya, dengan sendirinya pergi ke majlis taklim untuk mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Itu walaupun keluar dari rumahnya tanpa izin suami, itu diperbolehkan, tidak termasuk nusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga handai tolam yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini sangat bermanfaat. Dan apabila tausiah ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, tolong di-share, disebarkan kepada yang lain melalui grup WA maupun misalkan grup-grup yang lain, agar Anda bisa mendapatkan pahala dari mandalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang bisa menunjukkan dan mengajak kebaikan, maka Anda akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan dan menunjukkan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dari detik ini sampai akhir hayat kita tetap teguh istiqomah memegang tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.